Halo semuanya, selamat datang di channel Senja Punya Cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, umur panjang, dan rejeki yang lancar. Dukung cerita berbalut misteri seperti ini dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian merinding. Mari kita mulai. Akhir 1990, sebuah stasiun kecil di jalur selatan Jawa. Bangunannya tua, berdinding kayu yang mulai pudar, dengan papan nama yang catnya mengelupas. Lampu pijar kuning menggantung di atas loket, redup, dan berpendar seperti kunang-kunang kelelahan. Di belakang loket, ada kalender plastik yang tanggalnya digeser manual. Suara pengeras analog berderak memanggil. Kereta ekonomi malam tujuan timur akan masuk jalur 2. Udara stasiun bercampur aroma solar, karbol lantai, dan teh manis dari warung kecil di peron. Pedagang asongan masih mondar-mandir, menawarkan kacang rebus, rokok, dan aqua gelas. Aku Arif, umur 23 tahun, membawa ransel lusuh berisi baju ganti dan kamera film. Tujuanku sederhana, pulang menengok orang tua yang tinggal di desa. Di bangku kayu panjang yang catnya retak, duduk beberapa wajah yang nanti akan jadi saksi malam aneh itu. Ada Rudi, sahabatku, anak bengkel yang cerewet soal mesin. Yuni, mahasiswi semester akhir dengan kemeja kotak-kotak dan buku catatan tebal. Mbak Tari, ibu muda yang menggendong bayi, wajahnya pucat karena perjalanan jauh. Pak Bowo, kondektur berusia sekitar 40-an, baju dinas rapi, peluit tergantung di leher, dan seorang kakek berpeci, Mbah Samin, pedagang jamu keliling yang mengikat botol kaca kecil di tas rotan. Di ujung peron, seorang lelaki setengah baya, berbadan kurus, Darto, menenteng termos teh dan keranjang roti sobek untuk dijajakan di dalam kereta. Jam dinding di ruang tunggu menunjukkan jam 23:56. Jarum detiknya kadang tersangkut lalu meloncat lagi, seperti malas bergerak. Di luar, kabut tipis turun dari arah sawah, merayap melalui pagar besi, dan menyusup ke selapapan stasiun. Seorang petugas berseragam biru berjalan pelan menyusuri rel, memeriksa wesel sambil membawa senter bulat. Sesekali, dari kejauhan, terdengar suara diesel memanjang, berat, seperti nafas makhluk besar yang menahan gejolak. Ketika lokomotif muncul, lampu sorotnya membentuk kerucut putih yang membelah kabut. Gerbong ekonomi cat hijau kecoklatan melambat, roda berdecit halus, lalu berhenti tepat dengan satu pintu di depan kami. Orang-orang beranjak rapi, tak ada dorong-dorangan keras. Hanya gumam singkat, permisi, dan langkah tergesa menyeberangi garis kuning. Aku ikut arus, menempatkan diri di gerbong keempat. Rudi memilih duduk dekat jendela, sementara Yuni menempati kursi seberang, mencatat sesuatu. Mungkin catatan perjalanan. Mbak Tari memeluk bayinya, menatap keluar. Mbah Samin menyimpan tas rotan di kolong kursi, menarik napas panjang, lalu mengusap dada, seperti menenangkan sesuatu yang merayap di dalam. Interior gerbong ekonominya khas 90-an. Bangku panjang, dari besi berlapis vinil yang dingin. Kipas angin tua memutar pelan di langit-langit. Lampu pijar berkedip sekali dua, sebelum stabil. Ada bau anyir besi dan solar yang samar. Juga aroma melati dari rambut seorang penumpang di belakang. Di pintu antar gerbong, tirai karet hitam bergoyang, bersuara plok-plok kecil saat kereta mulai bergerak. Pak Bowo masuk, meniup peluit pendek, lalu menyebut stasiun-stasiun yang akan dilewati malam itu. Tak ada yang istimewa, pikirku. Hanya perjalanan malam biasa. Namun ada satu hal kecil yang menggangguku. Saat Darto lewat menawarkan teh manis panas, ia menatap kosong ke arah ujung gerbong, ke bangku yang seharusnya kosong. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menghitung. 7. Gumamnya lirih, lalu menggeleng cepat dan tersenyum ke kami. Mau teh, roti, atau kopi mas? Aku membeli satu gelas. Gelas plastik tipis itu hangat di telapak tangan, menenangkan jemari yang mulai dingin. Kereta merayap keluar stasiun. Di luar, perkampungan perlahan jadi gelap. Kami melewati sawah, jembatan kecil, dan rumpun bambu yang siurannya seperti bisik-bisik. Di kejauhan, punggung perbukitan memotong langit. Yuni bertanya,
Apakah aku sering naik kereta malam? Sering dong, kataku. Selama tidak hujan deras, perjalanan aman. Rudi membalas. Kalau hujan deras justru enak, bisa tidur di buai suara roda Rif. Ia tertawa kecil. Pak Bowo memeriksa karcis kami, mencocokkan dengan daftar, lalu menstempel ceklek suara yang entah kenapa malam itu terdengar lebih berat dari biasanya. Di detik ketika stempel itu menyentuh kertas, kipas angin di atas kami mendadak berhenti sepersekian detik. Lalu berputar lagi. Lampu berkedip sekali sekilas dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di lorong dekat pintu gerbong. Tingginya tak biasa, kurus, memakai topi kondektur model lama. Tetapi saat aku menoleh, lorong itu kosong. Tinggal tirai karet yang bergoyang lebih kencang dari semestinya. Aku berusaha mengabaikannya, mungkin hanya pantulan kaca, mungkin karena aku kelelahan. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan jam 0:12 menit. Aku melihat jam dinding gerbong, jam 0:13 menit. Detiknya tidak bergerak. Langkah sepatu terdengar mendekat dari lorong depan. Ritmenya teratur, tidak cepat dan tidak lambat. Sepatu dinas menginjak lantai besi. Bunyinya jernih, seperti datang dari ruang yang lebih tua. Sosok kondektur muncul di bawah lampu pijar. Seragamnya rapi, kancingnya memantulkan cahaya kuning. Peluit tua menggantung di saku dada. Ia berdiri di tengah lorong, lalu menadahkan tangan, meminta karcis. Gerakannya sopan, hafal urutannya. Aku baru sadar, ada yang tidak masuk akal. Wajahnya datar, putih pucat, mulus, seperti kertas tanpa tulisan. Tidak ada mata untuk menatap, tidak ada mulut untuk bicara. Namun setiap gerak tubuhnya jelas menyampaikan maksud. Ia menstempel karcis Yuni. Ceklek. Suara stempel itu berat, lebih tua dari stempel yang biasa. Ia berpindah ke Rudi, lalu padaku. Tangannya dingin ketika menyentuh pinggir karcisku. Kertas terasa gemetar ringan di jemariku. Padahal kereta tidak berguncang. Ceklek stempel mendarat rapi di sisi tanggal. Kondektur itu memiringkan kepala ke arah bangku ujung, seperti sedang menghitung jarak. Tanpa wajah, tetapi gerak tubuhnya menatap kosong ke sana. Ia tidak duduk, tidak pula menyuruh orang lain. Hanya berdiri, seolah menunggu giliran sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Dari jendela, melintas bayang-bayang orang berseragam lama di luar kereta. Bukan berlari, bukan berjalan biasa, tetapi seperti melangkah sambil menahan berat yang tidak tampak. Suara beradu besi terdengar jauh. Pola ketukan yang sama berulang. Darto berhenti di pintu, memeluk termos di dadanya. 7, ulangnya hampir tanpa suara. Ia tidak menawarkan apapun kali ini. Bola matanya basah, memantulkan lampu pijar yang bergetar. Kondektur tanpa wajah itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu mengangkat peluit. Ia tidak meniup, hanya mengangkatnya tinggi, memberi tanda seperti penghormatan. Setelah itu, ia mundur setapak dan hilang tepat di batas ayunan tirai karet, seperti ditelan lipatan udara. Di kertas karcisku, cap stempel yang baru terasa lebih tebal, tinta seperti mengendap. Di bawahnya ada huruf yang tidak dipakai lagi. Bentuknya kuno. Yuni memandang cap karcisnya sendiri, bentuknya sama. Kami saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Lorong kembali sunyi. Tapi kursi ujung semakin dingin. Di permukaan vinilnya, sebutir air muncul perlahan. Lalu 2, lalu 3. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana dengan baju basah yang tak pernah kering. Mbah Samin bersandar. Suaranya rendah, agar tidak memecah keseimbangan udara. Jalur ini, katanya, pernah kacau sinyalnya. Di satu tikungan setelah jembatan kecil. Orang kampung menyebutnya tikungan Jati Lengkung. Ia bicara bukan seperti orang menakut-nakuti, tetapi seperti orang yang sedang menaruh batu kenangan di tempat yang seharusnya. Dulu, lanjutnya, pernah ada gerbong yang dipaksa berhenti dan balik ke stasiun karena lampu wesel menyala dengan sendirinya. Orang-orang tetap duduk, tidak ada yang mau turun. Mereka bilang perjalanan mereka belum selesai. Pagi ditemukan karcis-karcis tertinggal. Capnya bukan hari itu. Mbah Samin menatap lantai, mengusapkan ibu jari pada tutup botol jamunya. Ada juga cerita tentang seorang kondektur yang terlalu setia pada tugas. Malam terakhirnya piket,
Dia tidak sempat izin pada istri dan anaknya. Di jalan dia berusaha mengirim pesan, tapi tidak sempat sampai. Ia dicari, tidak ketemu. Sejak itu, kalau jam di gerbong menunjukkan 00,13, ada yang memastikan pengecekan karcis tetap tertib berjalan. Rudy mencoba mengaitkan cerita dengan hal yang bisa dipegang. Mungkin karena kabut, mungkin karena suhu, mungkin karena listrik. Ia menyebutkan alasan satu-satu. Tidak ada yang membantahnya. Tetapi hawa dingin di kursi ujung tidak menipis. Seolah ingin mengatakan bahwa alasan-alasan itu tidak salah, hanya tidak cukup. Yuni membuka catatan, menuliskan sebuah kalimat pendek, ada yang menjaga lintasan, meski tidak lagi bernama. Ia tidak membaca keras-keras. Kalimat itu seperti doa yang sengaja ditulis pelan, agar tidak mengusik yang lain. Darto menunduk. 7 bangku terakhir di gerbong ini pernah full, katanya tiba-tiba. Tapi hitungan tidak pernah cocok. Ia menatap bangku ujung. Yang satu itu selalu sisa, walau kelihatan ada orangnya. Di kejauhan, kereta memasuki hamparan jati yang lebih rapat, batang-batang gelap berdiri seperti pagar yang terlalu tinggi. Sorot lampu lokomotif memotong kabut menjadi 2 baris. Di sela-sela baris itulah, cerita lama terasa menempel. Tidak bisa dilepas seperti getah yang sudah mengering. Mbah Samin menutup matanya sebentar. Kalau lewat situ, katanya singkat. Baca apapun yang kau hafal, jangan sombong. Ia bukan menakut-nakuti. Nada suaranya lebih seperti orang tua yang mengingatkan kita agar menutup pagar rumah sebelum malam terlalu dalam. Pintu antar gerbong memuai dingin. Kaca kecilnya berkabut dari sisi dalam. Di kabut itu, seperti ada garis tipis yang membentuk angka yang cepat sekali lenyap ketika didekati. Bukan angka besar, hanya coretan yang tidak sempat jelas. Kereta melaju terus, tidak ada hentakan. Namun perasaan seperti berpindah ke jalur yang lebih sepi. Jalur yang hanya dilewati saat orang-orang sedang terlelap. Ketika nama-nama stasiun tidak lagi dipanggil. Dan jarum jam tidak lagi punya alasan untuk bergerak. Lampu gerbong meredup tipis. Bukan padam, hanya menurunkan napasnya. Pengeras suara berdesis seperti radio mencari stasiun. Kata-kata yang keluar sepotong-sepotong, tidak membentuk kalimat. Pintu antar gerbong menutup sendiri. Bunyi kliknya jelas. Pegangannya dingin ketika aku coba. Tidak terkunci mati, tetapi berat. Seperti ada tangan lain di sisi sana yang menahan agar tetap rapat. Kipas angin berhenti bergantian. Satu, lalu satu lagi. Lalu menyisakan satu kipas di tengah yang masih berputar pelan. Seperti orang tua yang tidak tega meninggalkan teman-temannya. Di bawah kipas terakhir itu, kursi ujung mengeluarkan embun lebih tebal. Siluet penumpang dengan pakaian lama melintas di lorong. Tidak berisik. Mereka berjalan rapi. Bahu mereka sejajar. Tatapan lurus ke depan, meskipun kami tidak melihat matanya. Ada kebaya, kusam. Ada jas lusuh. Ada seragam dinas yang sudah tidak dipakai hari ini. Mbak Tari memeluk anaknya lebih erat. Menempelkan telinga ke kepala si kecil. Bayinya tidak menangis, tetapi kedua tangannya memegang udara seakan meraba sesuatu yang tidak kelihatan. Ia tersenyum kecil, senyum yang malah membuat bulu kuduk merinding karena tidak tahu apa yang ia lihat. Yuni menaruh buku catatan, menggenggam tanganku. Kalau jam di sini tidak jalan, jangan lihat, katanya pelan. Dengar saja. Kami mencoba mendengar. Bukan suara roda di rel yang kami dapat, melainkan irama ketukan besi yang terlalu rapi, seperti kode yang diulang-ulang. Darto, yang biasanya pandai bercakap, kali ini bersandar di pintu. Kalau dipanggil, jangan jawab, ucapnya singkat. Tidak ada yang memanggil kami, tetapi kalimat itu menempel di dinding kepala, siap dipakai bila sewaktu-waktu diperlukan. Kondektur tanpa wajah berdiri lagi di tengah gerbong. Ia tidak tiba dari lorong depan, tidak pula dari pintu belakang. Tahu-tahu ada saja, tegak, seragamnya rapi. Ia mengangkat peluit tidak ditiup, tetapi suara panjang tua menggema dari jauh, menjawab angkatannya, seperti komando yang disampaikan dari stasiun yang tidak berada di peta. Ia berjalan pelan, menyapu pandang ke setiap bangku, meski tidak punya mata. Di setiap langkahnya,
Jam di gerbong seperti ingin bergerak tetapi urung. Sampai di hadapanku, tangannya terangkat, menandai karcis sekali lagi, kali ini tanpa menyentuh kertas. Ceklek yang tidak berasal dari benda apapun terdengar di udara. Udara turun beberapa derajat. Nafas kami berasap tipis. Di bangku ujung, aku melihat jejak punggung yang tidak ada orangnya. Cekungannya jelas. Di atasnya, perlahan sebuah karcis tua muncul seolah-olah disodorkan dari tangan yang tidak kasat mata. Lalu diletakkan dengan hati-hati. Kondektur mengangguk kecil ke arah bangku ujung. Setelah itu ia menoleh ke arah kami. Bukan tatapan, tetapi rasa ditatap. Rambut di tengkukku berdiri. Kami pulang, kataku setengah berdoa. Kami ingin sampai. Suaraku sendiri terdengar asing. Seperti dipantulkan gerbong lain di belakang kami. Pengeras suara memekik sebentar, lalu hening sempurna. Dalam hening itu terdengar sesuatu yang sangat jauh, seperti nama stasiun yang dipanggil dari ujung malam. Nama itu tidak jelas, tapi rasanya akrab bagi orang yang sering naik kereta. Pintu antar gerbong melepas napas ringan lagi. Kipas angin di langit-langit bergerak. Satu, lalu semua. Lampu menambah terang sedikit. Jam di gerbong tetap 00,13 selama beberapa detik yang panjang. Kemudian dengan pelan, detiknya bergerak maju. Sosok-sosok di lorong memudar seperti kabut yang terkena matahari pagi, padahal di luar masih malam. Embun di bangku ujung bertahan sesaat, lalu menyisakan karcis tua yang baru tadi muncul. Kondektur tanpa wajah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya sisa bau kamper tua dan tinta stempel yang pekat. Roda terasa lebih ringan, seperti baru melewati tanjakan panjang. Suara sambungan rel kembali ritmis wajar. Pemandangan luar mulai memunculkan bentuk kebun, atap rumah, lampu-lampu halaman. Kereta melambat memasuki stasiun kecil. Papan namanya samar, tetapi nyata. Orang-orang di peron berjalan biasa, tidak menoleh berlebihan. Pengeras suara menyebut nama stasiun dengan jelas, nada manusia, bukan desis. Jam dinding stasiun menunjukkan 00,27. Di bangku ujung, karcis tua tergeletak. Warnanya kuning pudar, seratnya rapuh. Ada angka 13 tercetak tebal di sisi kiri. Tanggal capnya 1993. Tinta menghitam seperti minyak. Tarik napas pelan, tidak ada yang berani menyentuh dulu. Kami menatapnya seperti menatap foto keluarga lama yang ditemukan di loteng. Pak Bowo datang dari gerbong depan. Wajahnya pucat, bukan takut. Lebih seperti orang yang terlalu lama menahan sesuatu. Ia menatap karcis itu lama, lalu mengangguk kecil. "Jangan ramai-ramai dipegang. Sini biar saya simpan," katanya pelan. Ia masukkan karcis ke saku seragamnya, gerakannya hati-hati agar kertas tidak patah. Darto berdiri di samping pintu, tidak lagi menghitung. Matanya menatap jauh keluar jendela, seperti mencari seseorang yang semestinya turun, tapi tidak pernah benar-benar naik. Ia merapikan termos, menghela napas, lalu kembali menjadi pedagang yang kami kenal. Kami turun di stasiun tujuan. Udara dini hari menyentuh kulit, hangat dibanding dingin di dalam gerbong tadi. Langkah orang menyeberang peron, koper kecil beradu pelan. Sapaan pendek petugas, semua kembali normal, tetapi normal yang terasa baru. Esoknya, Yuni mencuci film di studio kecil langganannya. Dari beberapa frame yang gelap, muncul garis seragam dinas dengan peluit yang menggantung. Siluetnya jelas, tetapi tanpa garis wajah. Di frame lain, bangku ujung tampak berembun dari dalam, bukan dari kaca, seolah-olah kursi itu bernafas. Kami sepakat menyimpan cerita itu baik-baik, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menaruh hormat pada jalur yang membawa orang pulang. Sejak malam itu, jika terpaksa duduk di bangku ujung ketika malam mengental, kami akan membaca apapun yang kami ingat, menundukkan kepala sebentar, dan memastikan karcis kami terlipat rapi. Kereta-kereta akan terus melintas, nama-nama stasiun akan tetap dipanggil. Namun pada jam tertentu, di jalur tertentu, ada yang masih memeriksa dengan teliti. Tidak butuh wajah, tidak butuh suara, cukup tugas yang tidak pernah ditinggalkan. Dan bila suatu malam kau menemukan jam di gerbong berhenti di 00,13, jangan panik. Duduk tenang, simpan karcismu, dan jangan duduk di bangku ujung bila kau bisa memilih. Biarkan tugasnya selesai,
agar perjalananmu boleh lanjut sampai tujuan. Kisah ini kami simpan bertahun-tahun. Menceritakannya hanya pada orang-orang yang benar-benar ingin tahu. Di jalur selatan Jawa, banyak cerita. Ada yang berbau mitos, ada yang setengah arsip, ada yang hanya beredar dari mulut ke mulut. Tapi, malam pukul 12:13 itu, kami alami bersama. Dengan mata kami sendiri, dengan tangan yang gemetar, dengan nafas yang memburu. Dan pesan Pak Bowo tak pernah hilang dari kepala kami. Kalau kau melewati malam, hormati jalur, jangan mengejek, jangan berisik, jangan sombong, baca doa. Ingat, ada yang tetap bertugas sampai tujuan, meski wajahnya sudah ditinggalkan waktu. Terima kasih sudah menyimak. Jika teman-teman suka dengan kisah ini, subscribe sekarang, like video ini, dan bagikan. Tulis pengalaman kalian di komentar, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.